terkait dengan jelang pelantikan dari seluruh kepala daerah yang akan dilantik khususnya di Sumatera Selatan. Saat ini kita telah tersambung melalui sambungan Zoom bersama salah satu pengamat politik, ada Bang Haikal Al-Hafafa. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bang Haikal. Waalaikumsalam. Baik. Bang Haikal, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Bang Haikal, kalau kita ketahui kan di 20 Februari mendatang ini tentunya seluruh kepala daerah yang sudah dipastikan atau diumumkan sebagai pemenang Pilkada lalu ini akan menjalani proses pelantikan. Kemarin sudah dilakukan tes pemeriksaan kesehatan. Hari ini saya melihat ada proses gladi kotor begitu di Jakarta. Nah, kalau kita memulai perbincangan dari sana mengamati terkait dengan pelantikan ini mungkin agak jarang ya, atau ini pertama kali mungkin dalam sejarah seluruh kepala daerah serentak dilantik di hari yang sama. Seperti apa, Bang Haikal? Ya, saya kira begini, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai proses hari ini, jadi proses demokrasi ini kan sedemikian melelahkan ya. Jadi kita dari masa kampanye, apa kemudian masa tenang, proses pemungutan, sampai kemudian rekapitulasi berjenjang, sampai kemudian pleno KPU, sampai kemudian sengketa di MK, MK sampai sekarang masih ada lanjutan di dismisal di MK. Nah, dan sekarang 20 20 Februari Februari. besok kita akan melakukan pelantikan. Saya kira di Sumsel sendiri ada 17 kepala daerah termasuk gubernur, wali kota dan bupati yang akan dilantik ya, minus 4 lawang karena masih ada proses pembuktian Sengketa. di Mahkamah Hmm. Konstitusi. Ya. Dan saya kira publik sedang menunggu karena sudah cukup lama melelahkan supaya ke depan para kepala-kepala daerah ini bisa melaksanakan kerja-kerja kebijakan sinkronisasi antara pusat dan daerah, dan ke depan kawan-kawan yang hari ini terbelah posisinya ada warna merah, ungu, biru, jingga dan seterusnya itu hari ini bersatu membangun kota Palembang, membangun Sumatera Selatan secara keseluruhan. Dan saya kira itu poinnya Mas Firza. Oke, maksudnya artinya Bang Haikal mengatakan bahwa sudah begitu ya, selesai proses pemilu kada kemarin Iya, sudah iya, selesai gitu, dan sekarang kita menyambut hari iya, baru begitu maksud Bang Haikal jelang 20 Februari ini. betul, Artinya lupakan kemarin betul. mungkin ada beberapa polarisasi dan lain sebagainya, itu harusnya sudah diabaikan begitu maksudnya Bang Haikal. Iya, iya betul. Nah, memang begini Mas Firza, dalam saya melihat memang tren pelantikan serentak dilangsungkan oleh presiden ini kan tradisi baru, Ya. ya, tradisi baru yang dilakukan oleh presiden kita Prabowo Gibran ya. Nah, proses ini sebetulnya menarik karena kemarin juga sempat ada pembekalan menteri kabinet ya, selama berapa hari juga ya. Kemudian hari ini juga pasca pelantikan akan ada pembekalan, bahasa kita kalau mahasiswa itu ospeknya ya, selama 7 hari. Ini Ya. membuktikan bahwasanya harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, harus ada integrasi visi, jangan sampai ada hal-hal yang kemudian keluar jalur daripada visi nasional yang hari ini sedang digaungkan oleh Prabowo Gibran. Itu Mas Firza. Baik, sebelum ke sana, saya ingin tanya dulu nih Bang Haikal. Kan tadi kan mengingat bahwa ini adalah tren baru, tadi katakan bahwa pertama kalinya Ya, begitu ya, seluruh kepala daerah akan dilantik di istana oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini artinya akan menjadi salah satu prestis tersendiri lah ya, Bang Haikal ya. Dan tentunya ini akan menjadi satu momentum yang tentunya patut untuk kita cermati. Nah, selanjutnya setelah pelantikan ada yang namanya retret, tadi Bang Haikal sudah sempat singgung, nanti ada di Lembah Tidar ya, begitu di Akademi Militer Magelang seperti dilakukan oleh Prabowo kepada para menteri-menterinya. Nah, ini juga salah satu hal yang baru banget begitu Bang Haikal, seluruh kepala daerah akan diospek dalam tanda kutip seperti kata ya, Bang Haikal. Nah, Anda mencermati apa sih urgensinya untuk dilakukan retret ini untuk seluruh kepala daerah nanti dan beberapa hari pula. ya. Saya kira begini, bahwa ini kan Pak Prabowo ini kan latar belakangnya militer, ya. Ada tendensi sentralisasi dalam konteks negara kesatuan yang coba dibangun oleh Pak Prabowo, ya. Bagaimana kemudian pembangunan, kemajuan bisa berjalan tanpa tanpa stabilitas tidak mungkin terjadi. Maka stabilitas itu harus dibangun, semua kepala daerah dari tingkat kabupaten, kota sampai dengan di level provinsi itu harus punya frekuensi yang sama dengan nasional dalam konteks negara kebangsaan atau NKRI tersebut. Nah, berbicara mengenai soal pembekalan, kalau bahasa mahasiswa itu ospek. Nah, sebelum itu kita harus juga mencermati ada deretan peristiwa yang menjadi isu-isu nasional. Paling tidak saya mencatat tiga.
isu nasional yang hari ini sedang kita apa jadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik. Pertama itu mengenai program makan bergizi nasional, makan gizi gratis bergizi nasional. Kemudian lagi ada apa penghematan atau efisiensi Efisiensi anggaran. anggaran. Yang ketiga, ya efisiensi anggaran, penghematan, ya. Kemudian lagi ada akan ada namanya launching Badan Pengelola Investasi BPI atau Dan antara. apa Danatara kalau tidak salah, daya apa namanya itu yang kemarin sedang digagas oleh presiden. Nah, Betul. dari ketiga-tiga ini ada poin menarik, ya. Poin menariknya apa? Bahwa presiden hari ini sudah sadar bahwa ada satu lembaga yang hari tidak kita punya. Apa itu Badan Investasi? Ada dua sumber kanal yang diambil oleh Pak Prabowo. Yang pertama itu adalah kanal BUMN karena ada Ya, dividen 300 triliun. Yang betul. kedua ada kanal penghematan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani 300 triliun sehingga 300 triliun. angkanya sekitar 600 sampai dengan 700. Nah, dari dana itu ada 200 sampai dengan 300 akan dialokasikan untuk makan bergizi. Yang kedua akan 300 triliunnya atau 200 ribu US dollarnya akan ditaruh dalam badan pengelola investasi ini. Nah, saya kira ini hal penting dalam bahwa pikiran itulah yang hari ini harus masuk dalam setiap kepala-kepala daerah yang akan dilantik, karena mereka harap bahwa pemerintah pusat sedang melakukan berbagai hal dengan keseriusannya dan tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu proses pembangunan ini. Itu Baik. maksudnya. Artinya ada, kalau kita ada istilah proyek strategis nasional, saya mengambil istilah program begitu ya, program strategis Presiden begitu Prabowo Subianto bersama timnya Kabinet Merah Putih begitu, dan ini perlu ada yang namanya sinkronisasi serta satu visi satu misi begitu ya Bang ya, sehingga mereka harus dikumpulkan begitu di Akmil Magelang dan harus dipastikan bahwa program-programnya harus jalan 5 tahun mendatang begitu Bang Haikal. Emang ada Bang itu sedikit gesekan atau nanti ada yang ditakutkan begitu apakah oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini jika seandainya nanti ada kepala-kepala daerah ini yang takutnya agak melenceng gitu Bang dari program yang ingin ditetapkan oleh pemerintah pusat? Lebih ke upaya untuk menyatukan visi, ya, lebih ke upaya untuk menyatukan visi. Jadi hari ini adalah sejarah di mana Indonesia telah melaksanakan pilkada serentak-serentaknya. Nah, maka kemudian momentum ini juga diawali kemarin Menteri kabinet oleh tradisi itu dibangun pada saat pembekalan di istana. Kemudian setelah itu hari ini juga kita lihat ada pembekalan juga untuk seluruh kepala daerah, ada 400-an lebih saya lihat. Nah, ini upaya sekali lagi agar bagaimana visi nasional tersinkron dengan visi lokal. Terlepas di lokal itu ada berbagai macam persoalan-persoalan, misal di Palembang ada banjir, ada kemiskinan, ada lapangan pekerjaan, ada macet dan seterusnya. Ini yang coba dibangun agar bagaimana visi nasional itu tidak dianggap tidak ada kebijakan antara pusat dan daerah. Itu Mas Firza. Bang Haikal, tapi kita ketahui pada waktu jelang pemilu kada kan seluruh calon-calon atau kepala daerah yang sudah terpilih ini kan dia sudah memberikan janji-janji manis begitu pada saat kampanye, dan artinya ada banyak program dan visi misi mereka sendiri yang ingin mereka lakukan begitu Bang. Apakah nanti bakal sinkron dengan visi misi dari kata Abang tadi pemerintah pusat ini? Apa tidak mungkin ada gesekan nanti? Saya kira begini, memang fokus maka ada istilah sinkronisasi, ya, yang menjadi fokus daerah tetap jalan, yang menjadi fokus nasional juga harus jalan. Nah, ini yang harus diperbincangkan. Sebetulnya pembekalan ini lebih kepada bagaimana seluruh kepala daerah itu melihat geopolitik, geostrategi, tantangan-tantangan ke depan dunia itu seperti apa. Nah, kalau kita ambil contoh begini Mas Firza, di Amerika Serikat itu pemerintahannya sedang melakukan penghematan. Karena kenapa? Karena anggarannya banyak dikeluarkan untuk perang Ukraina dan Rusia. Kemudian juga untuk support Israel di Palestina. Nah, kemudian Trump itu mencoba untuk menyusun kembali anggaran mereka. Nah, pada masa Prabowo, ada masa Pak Jokowi anggaran tersedot untuk IKN. Ada minus 700T. Nah, inilah yang kemudian coba ditawarkan oleh Pak Prabowo. Ke depan problem anggaran ini akan menjadi masalah serius. Maka semuanya dipangkas. Masalah ATK, kemudian lagi perjalanan dinas,
semuanya dipangkas. Kemenq 300 triliun, kemudian lagi Bang Haikal. dividen daripada BUMN 300 triliun. Oke, Nah, Bang ini Haikal. yang coba disadarkan gitu loh oleh Pak Prabowo agar semua kepala daerah tahu persoalan-persoalan krusial ke-Indonesiaan hari ini. Itu Mas Firza. Oke, pertanyaan saya belum terjawab. Apakah nanti, maksud saya akankah seiring sejalan begitu program yang dari pusat dan program dari kepala daerah ini masing-masing nanti, Bang, 5 tahun mendatang? Apakah nanti tidak ada, kan kita ketahui bahwa mereka juga dari bendera yang berbeda-beda begitu ya partainya, makanya mereka punya kepentingan tersendiri begitu, Bang. Nah, apakah nanti apakah ini memang salah satu cara Presiden Prabowo Subianto bersama timnya untuk mencegah kekhawatiran, ketakutan bahwa akan ada kepala daerah mungkin akan melenceng mungkin? Seperti itu, Bang. Ya, apa namanya, untuk sebagai upaya ya seperti itu. Tapi jangan lupa, Mas Firza, Pak Prabowo ini adalah presiden dengan indeks koalisi partai politik terbanyak. Jadi problem politik sudah selesai, stabilitas sudah ada, tinggal bagaimana menyatukan visi bersama. Nah, yang menarik juga misalnya kalau Mas Firza lihat tanggal 16 Februari kemarin, Herman Deru itu di Hotel Borobudur mengumpulkan seluruh kepala-kepala daerah yang Ya, akan dilantik pada tanggal 20 Februari betul. untuk menyampaikan beberapa poin penting bahwa Sumsel itu akan melakukan sinkronisasi, bahwa Sumsel itu akan melakukan penghematan, tetapi juga Sumsel akan melakukan fokus-fokusnya apa namanya yang akan dilakukan oleh Pak Pak Herman Deru. Ini membuktikan bahwasanya kesadaran itu sudah muncul daripada kepala-kepala daerah yang sebagian besar sebetulnya mereka adalah bagian daripada partai-partai pemenang yang berada Hmm. dalam koalisi politik Presiden Prabowo Gibran hari ini. Itu Mas Firza. Artinya dengan kondisi saat ini adanya kebijakan atau instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran, menurut Anda itu tidak akan menghalangi ya masing-masing kepala daerah nanti Ya. untuk bisa menjalankan program mereka yang telah mereka janjikan kepada rakyatnya pada saat kampanye lalu. Ya, dampak secara tidak langsung tetap ada. Misal di Palembang ada penghematan PLN kemarin. Ini deflasi ya. Kalau ada inflasi ada deflasi. Jadi kalau apa namanya inflasi itu ada orang punya uang tapi barangnya mahal, tapi yang sebaliknya deflasi itu apa namanya harga barang rendah tapi uang nggak punya ya. Karena kenapa? Karena ada penghematan inilah maka ada sektor-sektor ekonomi yang agak redup begitu. Baik, baik. Ada ekonomi pasar yang agak berjalan stagnan. Nah, ini juga akan berdampak. Maka kemudian ke depan para kepala daerah itu seharusnya itu melakukan penguatan pengembangan SDM karena postur demografi kita hari ini adalah mayoritas kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan milenial dan ke depan ada generasi alpha. Nah, ini Ya. membuktikan bahwa penguatan peran sumber daya manusia dalam lapangan pekerjaan itu harus menjadi fokus di luar daripada masalah-masalah rutin persoalan Baik, OPD baik. hari ini. Itu Mas Bang Firza. Haikal, kalau kita langsung menjurus kepada kepala daerah yang akan dilantik 20 Februari mendatang nih, khususnya di Sumsel nih Bang ya. Tentunya ada banyak PR juga yang Ya. akan mereka kerjakan. Tapi kalau dari saran dari Anda, apa sebenarnya langkah pertama yang ini yang harus disiapkan, serta yang harus dilakukan oleh masing-masing kepala daerah? Untuk jelang pelantikan ini apa yang disiapkan dan apa yang akan dilakukan setelah pelantikan? Bang Haikal. Ya, yang pertama teman-teman kepala daerah sudah pasti ada tim lah ya, tim percepatan pembangunan, think tank-nya harus ada. Bagaimana memetakan prioritas pembangunan, ya, memetakan prioritas pembangunan. Kalau misal di Sumsel itu ada masalah, ada survei tanggal 2 sampai 7 November 2024 lalu oleh Kompas, ya, itu menyampaikan bahwa ada beberapa isu krusial yang hari ini diharapkan oleh publik di Sumatera Selatan. Pertama masalah infrastruktur, stabilitas harga sembako, ada masalah kemiskinan, pengangguran, dan kemudian ada jalan rusak 210 km jalan rusak parah. Nah, ini akan menjadi fokus-fokus mana kira-kira yang harus dilakukan super prioritas, mana yang prioritas, mana yang reguler. Kira-kira seperti itu Mas Firza. Dan kemudian pokok penting lain misal di Palembang itu jangan hanya melaksanakan kerja-kerja rutin sebagaimana perjalanan dinas, kerja-kerja OPD seremonial. Ke depan sekali lagi basic pembangunan kita harus kepada sumber daya manusia dan yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Jadi program-program yang inklusif, kemudian lagi distribusi manfaat, ini yang harus menjadi gambaran
desain kebijakan seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan khususnya. Anda menyinggung Itu Mas soal Firza. ada tim tadi. Anda menyinggung soal ada tim, sinkronisasi tim untuk percepatan pembangunan. Tapi kita ketahui bahwa ada instruksi juga mengatakan bahwa dilarang begitu ya kepala daerah mengangkat staf khusus. Nah, apakah nanti menurut Anda mereka akan keteteran dengan tidak adanya staf khusus atau staf ahli tenaga profesional yang Ya, mereka bisa hire? ya, secara regulasi kan memang nggak ada, tapi kan problem perbincangan pembangunan kan sudah kelas kepala daerah, nggak lagi bicara soal bagaimana dari mana uangnya. Saya kira mereka sudah banyak sumber-sumber lain untuk bagaimana mengalokasikan, karena setiap daerah itu punya fokus, punya masalah, punya sektor-sektor yang mau diutamakan ya. Nah, saya kira kepala daerah desain kebijakan ke depan itu harus dibangun supaya rakyat bisa merasakan proses Baik. politik, proses demokrasi lokal yang hari ini pernah dilangsungkan oleh seluruh rakyat kita. Itu Mas Firza. Baik, Bang Haikal, sayang sekali waktu kita terbatas begitu, Bang Haikal. Mungkin terakhir saya ingin Anda Ya, bisa merangkum ya, mereview terkait dengan rencana jelang pelantikan ini dan pasca pelantikan adanya retreat begitu ya. Apa tentunya yang Anda ingin sampaikan kepada khususnya kepala-kepala daerah yang akan dilantik ini? Kira pesan yang ingin Anda sampaikan seperti apa dan khususnya untuk rakyat masyarakat seluruh Sumatera Selatan dalam menyambut kepala daerah yang baru akan dilantik ini seperti apa? Silakan Bang Haikal. ya, saya kira ini Mas Firza, pertama sekali lagi memang mereka harus paham bahwa setiap daerah, setiap bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur itu merupakan bagian atau keluarga besar daripada Republik Indonesia. Sehingga visi presiden harus sampai ke bawah, visi gubernur juga harus sampai ke bawah, visi bupati juga harus sampai ke bawah. Sinkronisasi ini penting karena ke depan tidak boleh lagi ada pemborosan. Ke depan tidak ada lagi ada upaya-upaya bagaimana mengakali anggaran, bagaimana menyerap anggaran di akhir tahun, supaya seolah-olah semua kegiatan selesai, semua kegiatan terserap. Harus ada penghematan, harus ada efisiensi, supaya rakyat paham bahwa seluruh kepala daerah itu betul-betul bekerja ya untuk mereka. Nah, kemudian kita juga berharap seluruh komunitas sipil, koalisi sipil, kemudian lagi akademisi juga bagaimana mendorong bukan hanya menjadi mitra strategis, tapi juga mitra kritis pemerintah. Itu Mas Firza. Baik, terima kasih Bang Haikal Al-Hafafa, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya. Sudah bergabung bersama kami di Liputan Metro Polisi yang semoga sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Bang Haikal.